Udah tadi bapak tadi kata siapa mas? Siapa semua? Kan boleh perwakilan. Pak, saya minta yang siap boleh semuanya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sudah hadir baik di ruang rapat Biro WHO maupun secara daring. Bagi pengelola kepegawaian dalam hal ini terkait dengan pengelola untuk BPJS Ketenagakerjaan. Pertama-tama kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Pertama, kita bisa bersilaturahmi. Yang kedua, sesuai dengan agenda rapat ini diikuti oleh pengelola kepegawaian maupun pengelola untuk BPJS Ketenagakerjaan baik dari pusat maupun dari UPT. Telah hadir Pak Aditya, terima kasih sudah bergabung dari BPJS Ketenagakerjaan. Sesuai agenda rapat pada pagi hari ini, kita akan melaksanakan sosialisasi kembali terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nanti Mas Aditya bisa menyampaikan bagaimana tata cara dari pemanfaatan untuk jaminan sosial ketenagakerjaan ini dan juga mekanismenya nanti seperti apa, hak dan kewajiban sebagai unit organisasi seperti apa, dan juga nanti rencana kedepannya seperti apa. Bapak Ibu dan rekan-rekan yang kami hormati, kami bisa menyampaikan terlebih dahulu memang kondisi saat ini KKP sudah menindaklanjuti sesuai dengan Permen-Pan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pemberian perlindungan berupa manfaat jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagi pegawai pegawai negeri sipil, dan juga sebagai tindak lanjut dari instruksi Presiden dalam hal ini. Progres dari KKP sendiri total untuk saat ini, nanti kami juga setelah ini bisa konfirmasi kembali ke masing-masing unit kerja. Data di kami ada 3.744 tenaga non-ASN yang ada di lingkup KKP, dan yang sudah menjadi peserta ini 2.673 ini saat ini. Karena memang mungkin setelah ini juga berkembang, sudah ada yang secara mandiri menjadi kepesertaan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Data ini kami ambil per 20 November yang lalu. Nah, yang kedua, kami sendiri di KKP saat ini sedang melaksanakan untuk penerimaan P3K. Tentu dalam hal penerimaan P3K ini diharapkan dari tenaga-tenaga yang BCLP ataupun tenaga non-ASN yang sudah ada di KKP. Dan informasi untuk tahun ini terkait dengan formasi P3K kemarin itu sekitar 3.230. Jadi nanti kami juga mohon informasi kemungkinan dari tenaga non-ASN ini akan pindah ke P3K. Namun demikian saat ini sudah di bulan Desember
2024 dan nanti start kami di 2025 nanti seperti apa. Nah ini sebagai informasi lebih lanjut biar lebih efektif lagi kami mohon Mas Adit bisa menyampaikan sosialisasi waktu dan tempat kami aturkan. Silakan Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pagi hari ini saya diberikan kesehatan dan tentunya bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian dari Kementerian Kelautan Perikanan. Baik, terima kasih juga saya ucapkan khususnya kepada Bu Sundari dan Bapak Ibu pejabat dari masing-masing Ditjen, sehingga saya diberikan kesempatan untuk bersosialisasi sekaligus silaturahmi dengan Bapak Ibu sekalian. Betul Bapak Ibu sekalian, ini pagi hari ini merupakan tindakan lanjutan dari yang sebelumnya sudah ada beberapa yang memang sudah terdaftar di kami, baik itu dari tenaga non-ASN dari KKP, namun ini belum semuanya, sehingga sesuai dengan tadi surat yang dibacakan oleh Bu Sundari, maka perlu tindak lanjut kembali terkait surat dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ini nomor 6 tahun 2023 tentang pemberian perlindungan berupa manfaat jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagi pegawai negeri sipil yang bertugas pada instansi pemerintah. Nah, mungkin pada kesempatan kali ini juga Bapak Ibu sekalian, ada baiknya saya kembali memperkenalkan terkait BPJS Ketenagakerjaan agar nanti dari awal kita sudah tahu perbedaan antara BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, di sini izin saya share materi yang akan saya sampaikan di pagi hari ini. Ya, izin Bapak Ibu sekalian, apakah terlihat? Terlihat Mas. Ya, baik, terlihat. Baik. Bapak Ibu sekalian, yang pertama memang kita awali adalah mengetahui perbedaan antara kami BPJS Ketenagakerjaan dengan BPJS Kesehatan. Ini BPJS Kesehatan ini diwajibkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Namun, kalau untuk BPJS Ketenagakerjaan hanya dikhususkan untuk orang yang memiliki pekerjaan. Ya, di sini ada perbedaannya. Jadi, misalnya ibu rumah tangga atau anak masih di bawah umur itu tidak wajib untuk didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga yang wajib adalah para pekerja, baik itu di sektor informal, sektor formal maupun pegawai non ASN seperti itu sudah tertuang di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 di pasal 14 seperti itu. Maaf Mas Adit, boleh di full screen ya? Oh iya, baik, sebentar. Baik, sudah jelas ya Bu ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, dari BPJS Ketenagakerjaan sendiri ada beberapa segmentasi. Yang pertama adalah pekerja formal, kemudian pekerja informal, kemudian jasa konstruksi, dan kita juga melindungi untuk pekerja migran Indonesia. Nah, untuk saat ini yang kita bahas terkait teman-teman di non-ASN adalah untuk sektor formal, di mana sudah ada 5 program yang bisa diikuti oleh tenaga kerja non-ASN tersebut. Di mana di sini ada jaminan kecelakaan kerja yang kami sebut sebagai JKK, jaminan kematian atau JKM, jaminan hari tua ini JHT, dan jaminan pensiun untuk jaminan atau kami sebut JP. Nah, ada program tambahan hasil kerjasama kami BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu jaminan kehilangan pekerjaan.
yang memang hanya dikhususkan untuk tenaga kerja yang mengalami PHK. Untuk JKK dan JKE ini sifatnya asuransi Bapak Ibu sekalian, sehingga ini merupakan asuransi dasar yang diwajibkan untuk diikuti oleh seluruh pekerja yang ada di Indonesia. Untuk JHT dan JP ini sifatnya tabungan, bisa diikuti jika memang tenaga kerja tersebut memiliki kemampuan untuk mengiur terkait JHT atau JP tersebut. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja membahas terkait manfaat program. Di sini yang pertama saya sampaikan adalah manfaat dari jaminan kecelakaan kerja. Sebelumnya, jaminan kecelakaan kerja ini adalah adanya ruda paksa yang timbul akibat dari hubungan kerja. Itu mulai tercover sejak tenaga kerja tersebut berangkat kerja pada saat bekerja hingga kembali bekerja. Kemudian untuk manfaatnya, di sini ada berupa penggantian biaya transportasi, kemudian juga ada nanti santunan tidak mampu bekerja ketika dia harus izin sakit, ada juga nanti santunan cacat, ada santunan kematian, kemudian ada juga biaya rehabilitasi, dan juga ada beasiswa pendidikan untuk anak. Nah, Bapak Ibu sekalian, di jaminan kecelakaan kerja ini kami juga mengcover terkait penggantian biaya gigi, alat bantu dengar, dan kacamata. Semua ini santunan berlaku apabila misalnya akibat dari kecelakaan kerja. Baik, di sini lebih lengkap lagi Bapak Ibu sekalian terkait santunan-santunannya. Kemudian untuk misalnya tenaga kerja tersebut meninggal karena kecelakaan kerja, ini manfaatnya sebesar 48 kali upah. Misalnya gampangnya kita asumsikan gajinya adalah 10 juta, maka ahli waris itu akan mendapatkan manfaat sebesar 480 juta. Namun misalnya yang bersangkutan ini meninggal karena di luar hubungan kerja, baik itu sakit ataupun lainnya, maka santunannya itu sebesar 42 juta rupiah. Dan juga untuk santunan beasiswa kami berikan kepada anak dari peserta yang memang masih berusia sekolah. Itu kami berikan manfaatnya mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi. Ya, baik. Kemudian untuk besaran beasiswa sendiri, ini untuk TK sampai dengan SD atau sederajat, maksimal pemberian manfaatnya selama 8 tahun, ini sebesar 1.500.000 per tahun untuk satu orang anak. Kemudian SMP bertambah menjadi 2 juta rupiah, SMA 3 juta, kemudian untuk perguruan tinggi setara sarjana ini sebesar 12 juta untuk satu orang anak dengan maksimal pendidikan 5 tahun. Ya, baik, ini ruang lingkupnya Bapak Ibu sekalian. Mulai tercover semenjak yang bersangkutan itu berangkat kerja pada saat perjalanannya, kemudian sampai di kantor pada saat bekerja, sampai dengan pulang kembali. Termasuk misalnya yang bersangkutan ini mengadakan kegiatan di luar kantor ataupun perjalanan dinas. Itu pun masih menjadi ruang lingkup kecelakaan kerja. Lalu bagaimana seandainya misalnya terjadi kecelakaan? Seandainya terjadi kecelakaan, maka tenaga kerja tersebut bisa dibawa langsung ke rumah sakit dengan menyampaikan kronologi dan minimal sekali adanya KTP, sehingga nanti petugas administrasi dari rumah sakit bisa melakukan pengecekan terkait keaktifasian tenaga kerja tersebut. Kemudian bisa disusulkan juga dengan beberapa dokumen seperti kronologi kejadian, absensi, dan ada beberapa formulir penunjang untuk pengobatan di rumah sakit tersebut. Namun misalnya rumah sakit tersebut belum bekerja sama, untuk pengobatan ini bisa dilakukan secara ringles. Untuk dokumennya ini masih sama. Nah, untuk pelaporan di BPJS Ketenagakerjaan untuk kecelakaan kerja ini adalah 2 kali 24 jam. Ini tidak boleh telat, sehingga semisal nanti di kemudian hari ditemukan
hasil kronologinya ini bukan merupakan kecelakaan kerja, maka ini bisa dilimpahkan ke BPJS Kesehatan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi besaran iuran ini tidak akan mempengaruhi terkait besarnya manfaat. Iuran terendah pun akan bisa mendapatkan manfaat maksimal di kami. Sehingga saya ulang kembali, tidak ada perbedaan besaran iuran yang mengakibatkan dari manfaat yang akan diterima. Jadi kita bisa ambil contoh dari berita ini untuk tenaga kerja sektor informal ini atau bergerak di bidang ojek online, dia ini bisa mendapatkan manfaat pengobatannya sampai dengan 1,2 miliar. Begitupun di berita selanjutnya ini eh, sampai dengan 7,5 miliar dan seterusnya. Jadi mau iuran terendah atau terbesar, manfaatnya akan tetap sama. Berbedanya pada saat nanti pada program jaminan hari tua, karena itu sifatnya tabungan. Jadi semakin besar iuran yang dilaporkan atau yang dibayarkan, maka semakin besar juga manfaat yang akan dikembalikan ketika tenaga kerja itu sudah memasuki usia pensiun atau berhenti kerja. Namun untuk kecelakaan kerja dan kematian, ini manfaat pengobatannya tidak berbeda atau sama. Seperti itu. Nah, kemudian untuk program selanjutnya, ini adalah jaminan kematian Bapak Ibu sekalian. Jaminan kematian ini, semisal meninggal di luar hubungan kerja, maka manfaat pastinya sebesar 42 juta rupiah, di mana ada eh, tiga santunan di sini yang tergabung menjadi satu, yaitu santunan kematian sebesar 20 juta, santunan berkala dibayarkan sekaligus ini menjadi 12 juta, dan biaya pemakaman ini 10 juta. Kemudian, semisal tenaga kerja tersebut sudah diikuti BPJS Kerjaan kepesertaannya sudah 36 bulan atau 3 tahun, maka ahli waris anak yang ditinggalkan berhak juga untuk mendapatkan santunan beasiswanya. Untuk manfaatnya sama, TK sampai dengan perguruan tinggi, besaran nominalnya pun sama. Seperti itu. Jadi, untuk dua manfaat ini tidak mempengaruhi dari iuran. Iuran terendah atau iuran terbesar manfaatnya sama 42 juta rupiah dan besaran beasiswanya pun sama. Oke. Nah, berikut ini ada beberapa berita yang kami sudah berhasil serahkan terkait santunan meninggal dunianya. Nah, untuk berita yang satunya juga ini ada santunan untuk mahasiswa. Ternyata mahasiswa pun bisa diberikan perlindungan terkait BPJS Kerja, karena biasanya mahasiswa itu atau anak sekolah sudah melakukan kegiatan praktik kerja, di mana dalam proses atau kegiatan tersebut sudah ada resiko kerjanya, sehingga bisa juga untuk didaftarkan di BPJS Kerjaan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada program namanya Jaminan Hari Tua. Nah, jaminan hari tua ini adalah rekomposisi, ada dua sumber. Kalau tadi jaminan kecelakaan kerja dan kematian ini sumbernya satu dari pemberi kerja, maka untuk jaminan hari tua ini sumber iurannya ada dua, yang di mana manfaatnya akan menjadi satu yang diterima oleh tenaga kerja. Nah, untuk pekerja sendiri, ini akan dikenakan 2% dari upah yang dilaporkan. Kemudian untuk pemberi kerja atau perusahaan, ini menambahkan 3,7%. Sehingga manfaatnya untuk jaminan hari tua adalah 5,7%. Nah, prinsipnya ini adalah tabungan untuk bekal hari tua. Namun ini juga bisa diproses pencairannya ketika misalnya tenaga kerja tersebut berhenti kerja, kemudian misalnya meninggal dunia, atau yang bersangkutan ini diangkat menjadi ASN. Maka untuk jaminan hari tuanya ini bisa untuk dicairkan. Nah, ini juga merupakan akumulasi dari iuran dan hasil pengembangan. Manfaatnya akan kami bayarkan sekaligus, seperti itu. Ya, oke. Nah, yang terakhir, ini ada juga jaminan pensiun. Jaminan pensiun ini hampir sama ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian dari segi bahasa, jaminan hari tua dengan jaminan pensiun ini sekilas sama. Namun ada beberapa perbedaan pada jaminan pensiun. Nah, jaminan pensiun ini bisa kami bayarkan secara berkala atau juga bayarkan secara sekaligus. Tentunya
Ini dengan adanya perhitungan dari masa iur atau masa kepesertaannya nanti. Nah, semisal yang bersangkutan ini sudah mengiur selama 15 tahun, maka manfaat berkalanya ini diterima secara berkala per bulan sampai dengan yang bersangkutan ini meninggal dan bisa turun juga ke ahli waris istri ataupun anak. Nah, lalu untuk manfaat sekaligus, semisal tenaga kerja tersebut saat ini usianya sudah masuk usia pensiun, maka masa iurnya masih di bawah 15 tahun, maka ini pembayarannya dilakukan secara sekaligus. Untuk informasi juga, jadi untuk pertama kali usia pensiun ditetapkan ini di usia 56 tahun. Kemudian untuk mulai 1 Januari tahun 2022, usia pensiun ini menjadi 58 tahun. Dan setiap 3 tahun berikutnya ada penambahan 1 tahun sampai dengan usia pensiun itu nanti di usia 65 tahun. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini adalah program tambahan yang tadi saya sampaikan hasil kerjasama kami BPJS Tenagakerjaan dengan Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu adalah jaminan kehilangan pekerja. Semisal nanti tenaga kerja tersebut sudah bekerja dengan status PKWT ataupun PKWTT, di mana tenaga kerja tersebut berhenti dilakukan secara sepihak baik maupun dari pemberi kerja yang memutus atau adanya misalnya pilot ataupun kejadian lainnya sehingga dilakukannya pemutus hubungan kerja, maka yang bersangkutan atau tenaga kerja tersebut bisa untuk mengajukan manfaat JKP, di mana di sini ada 3 manfaat. Yang pertama ada pelatihan kerja, kemudian ada juga akses informasi pasar kerja, dan yang ketiga adanya pemberian uang tunai selama 6 bulan. Lalu kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk pendaftaran itu data yang kami butuhkan adalah NIK KTP, kemudian nama ibu kandung, nomor handphone, dan alamat email. Itu nanti pada saat pendaftaran akan saya berikan dalam bentuk Excel. Jadi nanti masing-masing pendaftaran bisa mengisi di Excel yang saya berikan seperti itu. Kemudian juga kami juga memiliki aplikasi yang nantinya memudahkan para tenaga kerja untuk mengakses baik itu informasi saldo ataupun fitur-fitur atau manfaat lainnya yang ada di BPJS Tenagakerjaan. Itu bisa di-download di Play Store ataupun di App Store. Nah, lalu skemanya seperti ini, sangat mudah Bapak Ibu sekalian. Dari masing-masing tenaga kerja yang memang belum terdaftar atau masing-masing direktorat yang unitnya atau belum terdaftar bisa menyerahkan dokumen yang nanti bisa saya lampirkan, yaitu ada format Excel untuk data tenaga kerja dan formulir. Kemudian setelah sudah berhasil diserahkan, akan kami lakukan penetapan dan kami serahkan kembali bukti penetapannya untuk selanjutnya dilakukan pembayaran. Sehingga setelah pembayaran maka kepesertaan ini sudah aktif. Nah, seperti itu gambaran secara singkat ya Bapak Ibu sekalian dari kami BPJS Tenagakerjaan. Mungkin agar lebih banyak lagi informasi ataupun tambahan pertanyaan bisa nanti dilakukan tanya jawab mungkin ya. Seperti itu Bu Sundari, saya kembalikan ke Ibu. Bu Sundari. Rapat. Baik, terima kasih Mas Aditya sudah menyampaikan tadi secara jelas mekanisme kemanfaatan dan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Bapak Ibu dan rekan-rekan yang kami hormati, boleh kita diskusi apa-apa yang akan ditanyakan. Kebetulan ini Mas Aditya kan standby, jadi bisa nanti permasalahan apa atau mungkin
anggarannya dari mana, bisa secara detail kita diskusikan. Untuk itu silahkan Bapak Ibu dan rekan-rekan yang akan bertanya. Izin Bu dari Pak Aditya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya tadi melihat paparan memang sudah sangat komprehensif sekali Pak ya, jadi kami ingin mendapatkan pencerahan ya Pak. Kebetulan kan kami tadi yang sudah disebut oleh Bu Dali kan sudah ada P3K ya Pak yang sudah juga di dalamnya itu sudah sebagian itu sudah daftar BPJS Kesehatan itu sudah secara mandiri Pak. Nah nanti saya ingin bertanya nanti nextnya seperti apa Pak? Apakah nanti pada saat ini kan sudah ada kemarin sudah ada penerimaan yang PPNPN menjadi P3K. Nah itu sebagai PPNPN ini sudah melakukan iuran bulanan secara mandiri Pak. Nah itu nanti apakah nanti pada saat per Desember atau per Januari itu memang nanti ada semacam cut off sehingga nanti dihitung oleh KKP ini seperti apa nanti mekanismenya seperti apakah nanti daftar ulang lagi ataukah tinggal meneruskan saja. Kemudian pertanyaan kedua adalah terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan Pak. Nah ini kan tadi yang Pak Adit sampaikan bahwa tidak semuanya ini ya yang bekerja saja Pak ya. Nah bagaimana nanti misalkan nih ada teman-teman yang ingin sekalian mendaftarkan ini tenaga kerjaannya karena kasarannya itu ingin investasi lah atau nabung gitu Pak Aditya. Apakah memungkinkan seperti itu ataukah tidak usah jadi cukup itu saja gitu Pak. Kemudian yang ketiga terkait dengan jaminan kematian itu apakah sudah tercover di dalam iuran untuk BPJS-nya sendiri Pak? Itu jaminan kematian tadi Pak? Apakah nanti ada tambahan iuran lagi? Apakah seperti apa Pak? Saya kira demikian seperti dulu mungkin yang dapat kami tanyakan Pak. Terima kasih. Baik, langsung jawab ya Bu. Takutnya lupa. Baik, izin Bapak untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Baik, untuk BPJS Kesehatan ya Pak. BPJS Kesehatan ini kami memang saudara nih Pak. Satu undang-undang, namun memang secara administrasi ataupun pendaftaran kami ada perbedaan Pak. Jadi izin untuk yang pertanyaan pertama ini untuk BPJS Kesehatan kami perlu menanyakan lagi kembali ke BPJS Kesehatannya, takut ada salah informasi yang saya sampaikan pada pagi hari ini ke Bapak. Namun untuk pertanyaan kedua dan ketiga ini memang terkait BPJS Ketenagakerjaan. Nah untuk pertanyaan kedua ini untuk teman-teman untuk santunan kematian ya Pak. Jadi yang tadi saya sampaikan untuk kecelakaan kerja dan kematian ini manfaat ini aktif pada saat peserta tersebut sudah terdaftar dan dibayarkan. Jadi misalnya baru sekedar menyerahkan dokumen namun belum dilakukan pembayaran, maka itu belum menjadi peserta aktif. Lalu semisal terjadi resiko kecelakaan kerja ataupun kematian, apakah perlu ada pembayaran kembali? Itu tidak. Aktif ketika misalnya yang bersangkutan ini kita daftarkan di hari Senin, sudah dibayarkan di sore hari, besok mengalami kecelakaan, itu maka sudah menjadi tanggung jawab dari BPJS Ketenagakerjaan. Dan untuk pembiayaannya, walaupun iurannya baru 1 bulan, yang bersangkutan ketika dilakukan pengobatan sampai dengan miliaran, itu tetap menjadi pengcoveran BPJS Ketenagakerjaan. Begitu juga misalnya kematian, yang bersangkutan juga ahli warisnya bisa langsung mendapatkan manfaat sebesar 42 juta rupiah. Namun ada sedikit perbedaannya di beasiswa, Pak. Tadi kalau beasiswa meninggal karena di luar hubungan kerja, maka untuk beasiswanya kepesertaan yang belum 36 bulan atau 3 tahun, beasiswanya ini belum bisa diberikan.
Berbeda dengan tenaga kerja yang sudah didaftarkan 1 bulan, kemudian kecelakaan kerja dan meninggal, beasiswanya secara otomatis itu akan aktif. Jadi tidak perlu menunggu 36 bulan, 1 bulan iuran pun beasiswa bisa kami bayarkan untuk santunannya, untuk anak dari pekerja tersebut. Nah, pertanyaan ketiga ini sering sekali Bapak ditanyakan, apakah Bapak Ibu sekalian yang sudah menjadi ASN bisa diikutkan di BPJS Tenagakerjaan. Saat ini memang belum bisa, Pak. Belum ada juga peraturan yang memang memperbolehkan dari teman-teman ASN untuk diikuti di BPJS Tenagakerjaan karena ini masih dikelola oleh Taspen ya, Bapak gitu. Memang kalau secara manfaat sih, kalau dengar-dengar dari beberapa rekan-rekan ASN, manfaat dari BPJS Tenagakerjaan ini lebih besar dibandingkan Taspen karena memang adanya asuransi kecelakaan kerja ataupun kematiannya seperti itu, Pak. Begitu Bapak, izin. Ya. Baik, Pak Agus, Ya, cukup ya? cukup. Baik, kami ke hari dulu sudah ada dari pihak KLN, ada dari LKKPN Pekanbaru, mau duluan yang mana? Pihak KLN, silahkan. Ya, terima kasih Ibu, izin. Terima kasih Bundari, Pak Aditya, izin saya dengan itu. Pak, izin yang ingin kami tanyakan itu lebih ke mekanismenya. Jadi gini, di BHKN ini untuk ASN-nya sendiri itu yang ikut BPJS Tenaga Kerjaan itu yang kami data itu baru 2 orang. Sebenarnya kan ini kesempatan yang baik gitu ya, untuk apa perencanaan di masa depan. Dan untuk tenaga non ASN-nya itu juga di kami ada 22 orang. Hanya saja kendalanya itu ya Pak, kalau untuk BPJS Kesehatan itu kan udah bisa langsung potong gaji ya. Jadi untuk iuran itu udah istilahnya udah langsung terbayarkan. Nah, eh, untuk BPJS Ketenagakerjaan ini sendiri, ini kan belum ya di KPPN itu juga belum ada belum ada juknisnya gitu. Nah, jadi memang kendalanya itu di situ Pak. Jadi harus ada volunteer ya yang istilahnya kayak mengkolek gitu kan, terus nanti membayarkan. Nah, itu untuk untuk mengakomodir sekian banyak pegawai itu lumayan PR juga gitu kan. Eh, tapi mungkin bisa Pak dijelasin untuk mekanisme ini, mekanisme pembayarannya jika nanti atau mekanisme dari keanggotaannya ya, mulai dari keanggotaan dan untuk pembayaran iurannya, preminya. Terima kasih Bapak. Baik, Ibu dari BHKLN ya Bu ya. Izin Bu, memang saat ini dari kami masih dalam pengembangan terkait sistem auto debit seperti itu Bapak Ibu sekalian. Karena memang ini case-nya agak khusus ya dari kementerian, eh, sedang dipelajari sih Bu apa terkait sistem yang akan dilakukan sama nih dengan BPJS Kesehatan, namun belum bisa kami pastikan kapan sistem tersebut akan berjalan. Namun memang untuk saat ini kita masih dilakukan secara manual, Bu, seperti itu. Jadi memang adanya diperlukannya keikhlasan atau kesukarelaannya salah satu PIC atau volunteer yang bisa melakukan pengkolekan ya Bu ya terkait eh, pembayaran iuran dan BPJS Tenagakerjaan. Nah, untuk tenaga kerja yang sudah aktif, eh, semisal pada saat dulu itu belum dibuatkan wadah ataupun misalnya atas atas dari perbiro gitu, itu bisa dilakukan pendaftaran kembali Bu. Kita buatkan agar lebih mudah, jadi masing-masing eh, unit itu memiliki PIC-nya sendiri-sendiri, jadi tidak dipusatkan di satu, namun pendaftaran bisa kami bantu menjadi satu di cabang Jakarta Mampang ini. Seperti itu mungkin Bu.
Siap, izin Pak. Jadi nanti kan masih banyak yang belum gitu ya. Ya, Apakah itu nanti akan dibedakan gitu untuk form registrasinya antara yang ASN dengan yang tenaga non ASN atau itu nanti bisa menjadi satu form? iya. Nanti akan kami berikan Bu Excel-nya. Nanti mungkin akan dibantu disebar luaskan ke masing-masing unit. Itu sekali lagi Bu, untuk yang ASN ini memang belum bisa untuk diikuti gitu. Jadi yang kami sasar adalah teman-teman non ASN termasuk yang dari P3K-nya itu. Oke, siap. Berarti ASN-nya aja ya Pak, yang non ASN enggak ya? Oke, Yang non siap. ASN-nya, Terima kasih. justru yang non ASN-nya Bu. Gimana, gimana? Justru yang Soalnya non, putus-putus Pak, oh maaf. baik, justru yang non Putus-putus, ASN, tadi sempat nge-freeze iya, justru yang non ASN-nya Bu yang menjadi peserta kami. targetnya. Mm-mm. Oke, siap. Untuk teman-teman ASN itu sudah diikuti Taspen. Termasuk teman-teman P3K itu bisa Freeze diikuti lagi. oleh BPJS Tenagakerjaan. Oke. Oke. Ya, Nah, Mak, ini kan udah akhir tahun gitu ya. Mereka akan kemungkinan nanti ada yang diperpanjang atau tidak gitu. Jadi emang lebih bagus startnya tuh di bulan Januari gitu ya kali ya. baik. Boleh Bu, boleh. Ya, makasih Bapak. Nanti kami tunggu aja itunya Pak formnya. Iya, siap. Ya, terima kasih. Dari ruang Zoom, maaf dari luring. Tadi mau konfirmasi Pak, tadi untuk yang P3 kan termasuk ASN ya Pak ya? Berarti tetap tidak bisa ikut BPJS atau seperti apa Pak? Iya. Terima kasih Bu. Jadi informasi terakhir ini kami melihat untuk yang P3K ini karena memang belum diikutkan juga ke Taspen ya Bu. Atau sudah? Sudah belum? Ada yang informasi itu belum? Ya, informasinya belum diikutkan di Taspen Pak. Iya. Jadi informasi dari kami karena memang teman-teman P3K ini belum diikutkan juga oleh Taspen, maka bisa juga untuk diikuti di BPJS Tenagakerjaan seperti itu Bu. Oke, baik, terima kasih Pak informasi Baik. itu. Berarti bisa lanjut ya Pak ya. Kita ke dari Pekanbaru, Febri Devi, Ibu Febri Devi silakan. Ya, Mbak, makasih. Assalamualaikum. Saya dari LKP Pekanbaru mau nanya sedikit, Pak. Di sini kita ada kejadian eh, anggota kita meninggal, tapi tidak di hari kerja, di hari Sabtu. Kemarin bulan November tanggal 22. Saat itu setelah November kita bayar, kita nonaktifkan yang almarhum, maksudnya itu anggota yang meninggal. Itu yang saya pertanyakan, Pak, kapan bisa kita ngeklaim si warisan untuk ngambil jaminannya? Terus satu lagi ini kita ini kan posisi kantornya di Pekanbaru. Wilkel kita ini yang kejadiannya ini di Anambas, Kabupaten Kepulauan Anambas. Itu bagaimana ya, Pak? Saya nanti memberi arahan kepada ahli warisnya. Demikian, Pak. Terima kasih. Baik, Ibu Bu Febri ya. Baik, Ya, Bu, untuk jaminan kematian itu tetap manfaatnya bisa diberikan, sekalipun yang bersangkutan ini meninggalnya di luar hari kerja ataupun di luar jam kerja. Selama itu apa meninggal dunia, untuk santunan kematiannya itu tetap bisa diberikan ke ahli waris sebesar yang tadi 42 juta rupiah. Semisal yang almarhum sendiri sudah diikutkan lebih dari 3 tahun, maka ada manfaat juga tuh Bu untuk beasiswanya untuk dua orang anak. Nah, untuk proses klaimnya, betul tadi untuk meninggal di November, iuran November masih tetap dibayarkan. Baru dinonaktifkan di Desember. Nah, di Desember ini, setelah ibu nonaktifkan, sudah bisa langsung kena ahli warisnya ini datang langsung ke kantor cabang terdekat untuk mengajukan klaim. Untuk informasi juga, untuk dokumennya Bu, itu ada kartu BPJS Tenagakerjanya, KTP, kartu keluarga, akte kematian, kemudian surat keterangan ahli waris yang sudah ditandatangani sampai dengan kecamatan, kemudian buku nikah,
lalu buku rekening. Nah, nanti bisa dipersiapkan oleh ahli waris langsung untuk ke kantor cabang terdekat. Seperti itu, Ibu. Maaf Pak, di Anambas itu kita nggak ada kantor BPJS ya. Nah, jadi mereka itu harus ngurus ke Batam apa Tanjung Pinang gitu Pak. Iya, iya Bu. Kami juga izin Bu karena memang keterbatasan tidak semua daerah di seluruh Indonesia itu ada kantor cabang kami, maka eh, diperlukannya ke kantor cabang yang di kota besar mungkin ya Bu ya untuk proses klaim. Jadi tidak perlu misalnya pendaftaran di Jakarta tidak perlu ke Jakarta, tapi proses klaim bisa dilakukan di kantor cabang terdekat. Terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Baik, sudah cukup ya Bu Febri. Izin mungkin yang ada di Kalau nggak ada sama ruangan, boleh silakan Pak. Yang terakhir. Silakan. Mohon izin Pak Adis. Saya Sokip Pak. Siapa? Terima kasih ya Pak. Saya Sokip temannya siapa nih? Jadi gini Pak Adis, menarik tadi yang Pak Adis sampaikan bahwa undang-undangnya sama Pak ya, kesehatan sama jam sostek ini Pak ya, tenaga kerjaan ya. Namun kan di BPJS itu wajib ya Pak. Tapi yang ini apa hukumnya Pak? Sunnah atau apa Pak? Jadi pertanyaan saya pertama itu Pak, bagaimana dia statusnya itu Pak? Apakah memang nanti mau diwajibkan juga atau tidak? Itu yang pertama Pak. Yang kedua Pak, saya hanya menguatkan tadi dari BHKSN bahwa sekaligus curhat nih Pak. Ada beberapa memang tenaga PPN di PDS Pak, di kami itu udah sebagian besar ikut dan sebagian besar tidak ikut karena tadi Pak, toh nggak wajib gitu ya. Karena kan ya macam-macam lah Pak, gitu ya. Kemudian di saat kami harus menarik iuran per bulan tuh Pak, kasihan teman-teman saya itu Pak udah kayak debt collector sampai ditagih lagi. Padahal berkali-kali kan kami sudah sampaikan sosialisasi tentang manfaat, bahkan teman-teman yang kemarin sudah ikut terdaftar di jam sostek ini, kemudian mengalami kecelakaan kerja pun sudah dapat manfaatnya yang luar biasa memang Pak, kami akui. Tapi itu pun belum menggugah teman-teman untuk iuran yuk dengan kesadarannya dia sendiri gitu, atau yang belum ayo ikut gitu Pak. Jadi akhirnya kami menerapkan itu Pak sebagai PIC-nya di sini itu pun nggak bisa Pak ya, kita harus iuran per orang kan harus kolektif ya. Akhirnya ada beberapa bulan tuh yang rajin Pak, yang nggak rajin akhirnya dari kelompok yang tadi sudah ikut Pak itu nggak bisa terbayarkan sampai tertunda beberapa bulan gara-gara satu orang misalnya Pak belum iuran gitu ya. Awalnya sih Pak kami PIC kami itu baiklah Pak dia ditalangin dulu Pak ya, tapi lama-lama ini yang merasakan manfaat siapa dia kami nalangi. Jadi gitu Pak, dua hal. Yang pertama tadi tentang wajib sunnah atau apapun, yang kedua terkait penguatan dari mudah-mudahan adanya kewajiban dan kosongannya yang sistem tadi itu bisa mempermudah kami. Terima kasih Pak Adit. Baik, terima kasih Bapak. Kalau ditanya wajib atau sunnah, ini hukumnya wajib Pak. Cuman memang pendekatan kami tidak semasif terkait BPJS Kesehatan. Karena di sini ada pengecualiannya BPJS Tenagakerjaan itu, kecuali orang yang memang tidak bekerja. Selama memang yang bersangkutan itu bekerja, maka hukumnya wajib. Karena semisal ada resiko kecelakaan kerja pun banyak pihak yang akan terlibat Pak. Jadi selain tenaga kerjanya itu sendiri, maka pemberi kerjanya pun akan menjadi pertanyaan kenapa tidak didaftarkan BPJS Tenagakerjaan. Karena terkait resiko ataupun kecelakaan, kami bersama-sama sudah mengklasifikasinya. Mana yang menjadi ranah BPJS Kesehatan, mana juga yang menjadi ranah BPJS Tenagakerjaan, termasuk juga jasa raharja. Semisal kecelakaan di lalu lintas pada saat bekerja, maka jasa raharja juga bisa ikut memberikan manfaatnya. Setelah itu, semisal manfaatnya itu masih belum cukup juga dalam pengobatannya, maka menjadi BPJS Tenagakerjaan. Jadi kami dari BPJS Tenagakerjaan
tentunya itu wajib untuk seluruh pekerja atau orang yang memiliki kegiatan usaha. Seperti itu Pak, baik itu sektor formal, informal, jasa konstruksi maupun tadi PMI atau pekerja migran. Nah, untuk yang tadi ya Pak, collecting saat ini memang masih dalam pengembangan Pak untuk sistem tersebut. Karena masih perlu dikaji kembali terkait apakah bisa dijalankan atau tidak. Namun akan ada arah ke sana terkait pengkolektifan atau auto debit dari tenaga kerja tersebut. Nah, karena memang ini tenaga kerja tersebut bernaung di satu wadah ataupun pemberi kerja, maka ini kami daftarkannya secara kolektif juga, Pak, tidak bisa sendiri-sendiri. Karena kalau kami sendiri-sendiri itu untuk sektor informal yang mereka biasanya tidak memiliki ikatan ke pemberi kerjanya, tidak ada kontrak, gitu, tidak ada gaji yang didapatkan secara tetap, maka itu jatuhnya ke informal. Namun misalnya yang bersangkutan ini eh miliki kontrak kerja, kemudian penghasilannya juga tetap, penghasilan diberikan juga dari pemberi kerjanya, maka itu menjadi sektor formal atau penerima upah. Maka pendaftarannya dilakukan secara kolektif. Nah, untuk pengkolektifannya iuran saat ini belum adanya auto debit dari apa untuk tenaga kerja yang terdaftar di penerima upah. Namun akan diakomodasi juga nanti ada aplikasi namanya SIPP untuk memudahkan pembayarannya pada saat nanti sudah berjalan. Seperti itu mungkin Pak. Minta itu dong tadi Pak, nggak di situ ya. Kamu nanyain wajibnya itu diatur di mana biar nanti kita sama kata wajibnya. Siap. Izin Pak, mungkin melanjutkan tadi pertanyaannya terkait kewajiban mengikut di BPJS Ketenagakerjaan, mungkin bisa disampaikan Pak peraturannya atau ini. Baik, di sini Bu, sebentar. Nomor 10. Nah, di sini terkait untuk undang-undang ada Bu di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 di pasal 14-nya. Di sini setiap orang yang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat selama 6 bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial. Yaitu jaminan sosial ini ada dua, ada tenaga kerja dan juga ada kesehatan. Ada. Ya. Kemudian juga untuk surat dari Pan RB-nya tadi Bu yang disampaikan awal juga oleh Bu Sundari nomor 6 tahun 2023 tentang pemberian perlindungan berupa manfaat jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian bagi pegawai non pegawai negeri sipil yang bertugas pada instansi pemerintah. Itu Pak. Jawab ya Pak. Tapi belum terjawab internal kita KKP karena belum wajib. Kan bumi kan nggak ada ya. Gak apa-apa nanti kita internal kita. Baik. Siap, lanjut. Ini sudah ada 3 penanya lagi. Kita izin lanjut dulu ya Pak ya. Dari yang mana dulu tadi Mas? Kupang. Baik, dari BKKPM Kupang, Bu Mariani, maaf, silakan. Baik, terima kasih. Ini bertanya Pak, saya bergabung untuk menjadi Izin Bu Mariani, suaranya bisa diperjelas kembali karena kurang jelas sampai sini, kecil suaranya. baik. Izin Pak, sudah bisa terdengar jelas Bu? Iya, sudah, silakan Bu. Ya. Pak, saya sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah kurang lebih 8 tahun, tapi saya tidak mendaftar sebagai tenaga kontrak. Saya mendaftar secara mandiri. Jika Januari nanti saya lulus P3K, apakah itu saya harus mengganti pekerjaan itu atau bagaimana Pak? Cukup itu Bu Mariani? Cukup Pak, terima kasih. Baik, Bu, terkait pertanyaan Ibu, iya betul-betul Bu, untuk nanti misalnya per Januari insya Allah diangkat sebagai P3K, bisa yang mandiri itu ditutup dulu,
kemudian nanti mulai dari awal lagi di Itu yang ke semua itu diganti ke. biro atau yang saat ini misalnya Ibu diterima nanti di wadahnya itu. Oke. Baik, berarti untuk tenaga kontrak yang misalkan nanti per Januari diangkat menjadi P3K, nanti yang sebelumnya sudah pernah memiliki BPJS Ketenagakerjaan atau sudah mendaftar nanti harus ditutup dulu ya Pak ya? Iya. Ya, baik. Mungkin ini informasi juga untuk para pengelola kepegawaian di masing-masing unit kerja ya. Jadi nanti bisa diperhatikan kembali pegawai yang mungkin sudah terdaftar sebelumnya dan di Desember ini ikut seleksi P3K. Ya, baik. Sudah cukup jelas ya Ibu Mariani? Jelas Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, kita lanjutkan izin Pak Adi ke Mohanda, Poltek Dumai. Silakan Pak. Baik Bu, terima kasih Bu. Kami dari Dumai Bu, kami ini ada P3K. Halo Bu, dengar Bu suaranya Bu? Iya, dengar Pak. Di Dumai itu kami ada P3K dan PJLP Bu. Nah kalau untuk P3K mungkin kan kontraknya kan 5 tahun, jadi tahun depan itu masih berlanjut. Kalau untuk teknis BPJS Ketenagakerjaan saya sudah disampaikan juga Pak Aditya oleh BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Dumai. Nah, cuma ini yang kami agak ragu nih tahun depan ini. Mohon izin Bapak Ibu yang dari Biro SDM tentang perpanjangan kontrak PJLP nih Bapak Ibu. Nah, tahun depan itu apakah PJLP ini diperpanjang kontraknya atau bagaimana ya Bapak Ibu? Sampai sekarang kami belum dapat informasi nih tentang kontrak PJLP ini apakah diperpanjang. Karena mereka ini PJLP ini juga di kami sekarang kalau dia PJLP itu ada iuran BPJS Ketenagakerjaannya juga Ibu yang kami bayarkan oleh kantor seperti yang disampaikan Pak Aditya tadi, dan juga ada iuran dari si peserta itu sendiri begitu. Nah, sekarang ini lagi bertanya-tanya kalau mereka misalnya tidak dilanjut, kan mereka akan mengklaim tuh yang tabungan yang sebelum-sebelumnya mereka bayar. Mohon izin arahan nih dari Ibu Biro SDMAO tentang PJLP ini. Sekarang biar dijawab dulu yang saya tadi. Kalau masalah PJLP itu kan nanti kan biar dijawab dulu terkaitnya. Mungkin Pak Aditya mau ada yang disampaikan dulu, nanti dari kami menambahkan atau seperti apa Pak? Iya, kalau dari kami menyimak ceritanya dari Pak Mohanda itu berarti memang sudah berjalan ya Pak ya. Selama ini memang nggak ada kendala terkait kolektif iurannya ya Pak. Nah untuk mungkin dari saya itu dari kami dari pertanyaannya dari Pak Mohanda. Paling kami Pak kalau kendala itu paling pengumpulan iuran setiap bulan Pak. Seperti yang disampaikan penanya sebelumnya itu kendala. Tapi kalau misalnya nanti di auto debit lebih senang kami Pak begitu Pak. Iya. Cuma ini yang paling banyak kan PJLP Pak. Kami di sini itu yang membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan ini begitu. Nah, ini tahun depan ini kontrak mereka apakah masih bisa kami perpanjang dengan sistem PJLP atau bagaimana begitu Bapak Ibu? Izin. Baik. Bukan, maksudnya itu nanti. Tapi boleh saya paling ya. Langsung bisa ya. Pak Adit mohon izin Pak Adit. Jadi terkait pertanyaan pertama dari Pak Mohanda ya. Nanti itu internal dengan kami. Tapi gini Pak Adit, kalau yang saya tangkap dari Pak Mohanda itu, jadi saat ini beliau adalah katakanlah ada PJLP Pak, udah mendaftar ya. Tadi ada iuran yang dibayarkan oleh pemberi kerja dalam hal ini KKP dan ada yang iuran pribadi gitu ya. Apabila nanti tahun depan kemudian dia tidak lagi jadi PJLP seperti apa, dan apabila gitu ya dia mau tetap jadi PJLP seperti apa, dan apabila yang ketiga dia mau jadi P3K itu seperti apa. Tolong itu dulu Pak. Terima kasih Pak Adit. Baik Pak, terima kasih. Pada dasarnya sama Pak gitu. Namun misalnya dia tetap menjadi PJLP yang sudah berjalan, silakan dilanjutkan berjalan. Namun untuk dari masing-masing daerah yang memang belum sama sekali terdaftar BPJS Ketenagakerjaan, bisa saya fasilitasi dari Jakarta sini Pak. Seperti itu. Kalau yang memang sudah berjalan dan tidak ada kendala, selama memang dari internal KKP-nya tidak ada perubahan, silakan dilanjutkan. Seperti itu Pak. Kalau misalnya berhenti Pak, tidak jadi PJLP lagi?
berhenti karena menjadi P3K atau Yang pertama berhenti sama sekali putus kontrak, yang kedua berhenti karena jadi P3K. ya, kalau misal memang sudah berakhir kontrak, ya sudah berarti memang dikeluarkan dari kepesertaannya. Yang bersangkutan nanti bisa langsung klaim untuk jaminan hari tuanya. Namun misalnya dia menjadi P3K, silakan. Apakah misalnya sumber dananya berbeda, semisal berbeda, boleh saya fasilitasi untuk dibuatkan baru, atau misalnya tetap sama, silakan dilanjutkan yang sudah berjalan saat ini. Baik, izin berarti memperjelas ya Pak ya, nanti ketika misalkan karena PJLP ini kan Desember ya selesai kontrak untuk yang tahun 2024, jadi kemungkinan nanti apabila tergantung ini kalau dari Pak Mohanda menanyakan apakah nanti lanjut atau tidak, itu kebetulan ada di luar kewenangan kami untuk informasi tersebut. Nanti akan diinformasikan lebih lanjut ya Pak Mohanda ya terkait keberlanjutan kontrak PJLP. Nah, misalkan nanti memang ternyata diselesaikan PJLP di tahun 2024 ini dan sudah selesai kontrak, berarti nanti boleh disampaikan kepada para pegawai yang PJLP ini untuk diklaim untuk BPJS Ketenagakerjaan yang sudah dimiliki. Nah, nanti misalkan ternyata setelah itu karena putus kontrak, namun di beberapa bulan kemudian ada kebijakan baru, mungkin ada kebijakan baru, nanti mungkin bisa mendaftar kembali kan, tidak masalah ya Pak Aditya ya. Iya. Mungkin seperti itu Pak Mohanda, bagaimana? Sudah jelas informasinya? Oh, baik Bu. Cuma mohon bantuannya Bu, soalnya kami ini ditanya-tanya Bu oleh PJLP di sini Bu. Ini kan sudah bulan Desember, minggu kedua nih Bu. Sebentar lagi Natalan. Kan sudah Bu, sedangkan pengalaman tahun sebelumnya kan PJLP ini kan kami melakukan pengumuman Bu untuk rekrutmennya begitu Bu. Nah, dari tahap pengadaan sendiri nanti kami terburu-buru waktu gitu Bu. Jadi pertanyaan ini yang kami belum bisa jawab Bu kepada kawan-kawan PJLP gitu Bu. Ya, baik Mas Mohanda, Mas Adit mungkin ini internal kami. Gini Mas Mohanda, insya Allah, jadi nanti PJLP ini kan kalau masih dibutuhkan di unit kerja bisa diperpanjang. Mudah-mudahan nanti insya Allah ini tetap diperpanjang gitu ya Mas ya. Tapi untuk pastinya nanti di akhir Desember ya, nanti mungkin sudah ada pembahasan. Namun ini kalau lihat spiralnya sih mudah-mudahan diperpanjang gitu ya Mas Mohanda. Ya baik. Mohon izin Bu, kalau misalnya itu diperpanjang, boleh nggak Bu ada surat Bu dari pusat begitu Bu? Karena kan surat edaran yang kemarin itu kan menyatakan bahwasanya tenaga non ASN itu tidak boleh direkrut lagi Bu setelah 2024 begitu Bu. Masih ada surat edaran itu begitu Bu. Dan kami takutnya dia temuan Itjen begitu Bu. Ya, baik Mas Mohanda. Nanti di sesi berikutnya ini akan ada pembahasan lebih lanjut antara pengelola kepegawaian dalam hal ini di ses masing-masing unit kerja eselon 1 sama di tempat kami di Biro SDMAO ya Mas ya. Nanti kita akan segera informasikan keputusannya gitu. Ya. Ya Bu. Ya, lanjut. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Pak Agus. Baik Gus. Selanjutnya ada Pak Agus dari Pusdatin, silakan Pak. Selamat pagi Pak Ibu. Pagi Pak. Mohon izin Bu Sundari, Mas Aditya, Agus Mas Pusdatin. Terkait ini Mas, yang BPJS Ketenagakerjaan. Di Pusdatin itu sudah dapat surat penetapan iuran per 4 Desember. Dan jaminannya itu ada 4. Kalau yang diterangin Mas Aditya tadi kan ada 5 ya Mas. Kalau mau nambah Mas, maksudnya kalau mau nambah tentang jaminan itu jadi 5. Itu ada prosedurnya gimana Mas? Sama satu lagi, yang surat penetapannya itu kan Mas ada 11 orang dan mau ditambah lagi 2 orang. Itu bisa nggak Mas? Dan mekanismenya kayak apa? Terima kasih Mas. Ya Pak Agus,
kita bahas di sini jadinya Pak tadi ya. Pak, Oh iya baik. Mas, silakan Mas. Terima kasih sebelumnya memang sudah dilakukan pendaftaran sehingga sudah kami lakukan penetapan. Jadi untuk kami Pak, BPJS Ketenagakerjaan ini bayar 4 program, dapat 5 program. Oh Jadi iya, siap. jaminan kehilangan pekerjaan ini adalah program yang iurannya dari rekomposisi. Jadi iuran jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP itu rekomposisi dari iuran kecelakaan kerja, iuran jaminan kematian dan subsidi dari pemerintah. Jadi bayar 4 dapat 5, namun 5-nya itu sendiri baru akan aktif ketika misalnya terjadi resiko PHK, hanya PHK. Jadi misalnya tenaga kerja yang mengundurkan diri atau misalnya meninggal dunia pun itu nggak mendapat manfaat JKP atau jaminan kehilangan Oke, pekerjaan. siap. Oke Hanya Mas. case PHK saja. Kemudian, apakah yang sudah dilakukan penetapan ini bisa dikoreksi kembali, misalnya ada penambahan? Itu bisa, selama memang belum dibayarkan, itu bisa kita koreksi lagi kode penetapannya, sehingga nanti bisa saya tambahkan. Kemudian, semisalnya sudah dilakukan pembayaran dan mau akan ada penambahan, maka dilakukan di bulan depannya, di bulan pelaporan berikutnya, Pak. Itu nanti Izin, akan kami berikan namanya aplikasi SIPP sehingga memudahkan PIC ataupun pengurus yang ditunjuk untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan melakukan administrasinya di SIPP. Seperti itu, Pak Agus. izin Mas Aditya. Ya, Untuk terkait ini kita kan masih belum bayar. ya, Belum bayar tapi udah ada penetapan gitu Mas. Tapi baik. kita mau update nambah 2 orang gitu Mas. Ya. Atau ke tahun depan atau yang sekarang. Misalnya yang sekarang kan belum kita bayarkan. Jadi kemungkinan bisa disusulkan gitu Mas. Terima kasih Mas. Ya, bisa Pak. Jadi nanti akan saya lakukan koreksi dulu kode bayarnya sehingga kan nanti pasti iurannya akan bertambah ya Pak dari yang sebelumnya. Oh iya, betul. Siap. Kemudian kita bisa ikutkan di bulan Desember ini. Seperti itu Siap. Pak Agus. Oke. Terima kasih Mas Aditya. Sama-sama Pak Agus. Baik, sudah cukup jelas ya Pak Agus ya. Cukup Ibu. Terima kasih Bu. Baik, mungkin menambahkan sedikit pertanyaan tadi terkait SIPP ya Pak ya. Adakah sudah ada rencana mungkin di bulan apa akan mulai digunakan mungkin Pak? Mungkin kalau saya nggak lewat. Baik, Bu, untuk SIPP itu bisa digunakan di pembayaran kedua. Jadi pembayaran pertama ini belum aktif untuk SIPP-nya, masih kami lakukan secara manual, pendaftaran ataupun pengurangan tenaga kerja. Kayak ambil contoh tadi Pak Agus dari Pusdatin, yang bersangkutan sudah kami lakukan penetapan, namun tadi akan ada penambahan 2 orang lagi. Statusnya ini baru penetapan dan belum pembayaran, maka bisa kami lakukan koreksi. Bisa ditambahkan, namun semisal sudah dilakukan pembayaran, maka 2 orang ini baru akan tergabungnya nanti di bulan Januari. Itu bisa ditambahkan langsung di aplikasi SIPP-nya. Baik, terima kasih penjelasannya. Mungkin dari Luring masih ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Dilihat ada nggak? Atau mungkin di daring yang join Zoom ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu mungkin yang dari unit teknis bisa langsung raise hand. Data yang ini valid kan? Jumlah data yang ini Iya. mau dicek satu persatu per unit kerja. Gimana? Mbak bisa sebentar ya? Ya. Baik, Karena nggak ada yang tanya, saya yang tanya. Mas Aditya, memang yang menyusul itu dari Mbak Eta Pusdatin yang kemarin sudah ada pendaftarannya untuk 13 pegawai kalau nggak salah ya. Iya Bu Sundari, benar Bu. Ya, baik. Terima kasih. Dan tadi seperti yang disampaikan, sebenarnya selain BPJS Ketenagakerjaan kita sebagai unit pengguna ya dalam hal ini terkait dengan tenaga non ASN. Tapi ini sudah gabung juga karena kemarin itu ada dari Poltek AUP ya. Nah, sebenarnya kami kemarin sudah melaporkan ke pimpinan juga terkait dengan
keseragaman dan mandat dari kewajiban unit kerja kita kementerian untuk untuk kepesertaan pegawai non ASN dalam hal ini mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Jadi rencananya kami dengan Proren nantinya akan berkoordinasi ya Pak Agus, karena untuk anggaran ini sudah ada dari Kementerian Keuangan juga, jadi nanti kita di unit kerja juga bisa menganggarkan untuk pembayaran dari BPJS Ketenagakerjaan yang pertama. Yang kedua, kemarin itu diinformasikan juga karena kita itu punya poltek atau ada 7 poltek ya, dan salah satunya yang di Jakarta itu AUP. Mungkin Mas Adit sudah sosialisasi atau berkoordinasi ke sana, dan ini juga kami sampaikan ke pimpinan. Di sana pasti juga ada tenaga magang ataupun mungkin di luar ASN, tapi karena tadi mengingat dari hal mungkin terjadi kecelakaan, atau kita sih nggak berharap ada kecelakaan, tapi untuk merefer kita kan gitu. Nah, apakah nanti dimungkinkan ini secara mandiri nanti masuk di persyaratan, ini sedang akan kita diskusikan lebih lanjut, atau mungkin juga di UPT-UPT yang lain di sana juga ada ada pegawai atau mahasiswa atau dari sekolah-sekolah yang melakukan magang, dan mungkin resikonya karena dia ada praktek di kapal misalnya. Nah, hal ini juga menjadi pertimbangan untuk keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan. Dan satu hal lagi mungkin ini Pak Agus bisa disampaikan juga, kalau substansi yang BPJS Ketenagakerjaan, namun ini untuk stakeholder. Nah, kemarin itu Mas Adi juga diskusi ya terkait dengan stakeholder bidang KP, kan ada nelayan, terus ada pembudidaya, terus ada mungkin pekerja lepas yang terkait dengan bidang KP. Apakah ini nanti juga bisa kita sampaikan misalnya sebagai sosialisasi di sana kepesertaannya, atau menjadi program antara kita, karena sana juga banyak nelayan dan secara secara pekerjaan itu resikonya juga tinggi gitu. Nah, kita sebagai kementerian yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan, karena stakeholder itu kedekatannya sama kita, untuk pemanfaatannya nanti apa kita ada semacam MOU untuk saling melengkapkan ataupun kepedulian kita kepada nelayan. Karena ini juga perlu adanya sosialisasi kemanfaatan, dan mungkin secara besaran juga disisihkan dari hasil para nelayan itu, atau seperti apa, atau mungkin ada subsidi dari kita. Nah, kalau itu lebih jauh mungkin nanti kita bisa diskusikan. Mungkin Mas Adit bisa menyampaikan juga, karena ini di forum, mungkin nanti juga bisa diskusi teman-teman dari Poltek ataupun AUP, apakah ada wacana ke sana, atau mungkin bisa digambarkan seperti apa untuk menambahkan masukan ke kami untuk kami laporkan ke pimpinan. Silahkan Mas Adit nanti dilanjutkan teman-teman dari Poltek, mungkin selain AUP ada Poltek-Poltek yang lain. Silahkan. Ya. Baik, terima kasih Bu Sundari. Memang betul Bu, misi saya untuk pagi ini juga bukan hanya untuk pendaftaran terkait teman-teman yang non-ASN, namun tentunya di kami juga melihat adanya resiko yang kemungkinan takutnya akan timbul bagi teman-teman yang memang menjadi mahasiswa yang ada kerja prakteknya ataupun magang gitu. Kemarin memang sudah saya lakukan kunjungan ke Poltek di Pasar Minggu, sudah kami juga berkoordinasi, sehingga kami juga masih menunggu jawabannya apakah
teman-teman yang memang masih mahasiswa yang nantinya akan ditempatkan untuk praktek kerja itu bisa didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan atau tidak seperti itu, karena resikonya tentunya pasti sama dan lebih besar dibanding kita yang memang bekerja di dalam ruangan ataupun di kantor seperti itu. Begitu, tidak menutup kemungkinan juga ya tadi disampaikan Bu Sundari, teman-teman para nelayan, para pembudidaya itu bisa juga untuk diikut sertakan untuk didaftarkan di BPJS Ketenagakerjaan. Memang di sini kami membutuhkan bantuan dari Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di Jakarta ataupun di kota lainnya, untuk bisa menyebarkan terkait manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Karena memang kami BPJS Ketenagakerjaan ada yang namanya disebut sektor informal juga yang nantinya tujuan kami untuk melindungi para tenaga kerja yang bekerja di sektor informal seperti nelayan, pembudidaya ataupun lainnya seperti itu. Nah, kami juga Bapak Ibu sekalian untuk yang memang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, kalau saya boleh meminta bagaimana misalnya kita dibuatkan satu grup WhatsApp sehingga nanti misalnya timbul pertanyaan ataupun terkait informasi yang dibutuhkan, baik itu pendaftaran ataupun klaim, bisa saya bantu respon cepat. Jadi bisa langsung direct ke saya, di grup itu bisa disampaikan, siapa tahu di pertanyaan dari daerah lain sama yang dirasakan di daerah lain juga, sehingga manfaat ataupun program dari BPJS Ketenagakerjaan ini tidak salah lagi. Paling dasar adalah perbedaannya antara BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan. Takutnya memang teman-teman yang belum mau didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan merasa BPJS Kesehatan itu sama, sehingga mereka masih belum yakin untuk didaftarkan BPJS Ketenagakerjaan. Seperti itu. Mungkin Bu Dari masukan dari saya. Izin juga ini ada pertanyaan juga Bu dari bagian SDM aparatur. Ada yang raise hand? Iya, izin Mandari. Mandari, terdengarkah? Terdengar Bu, silakan Bu Dia. Oh iya, tahu aja Nisa. Maaf Mandari, aku lewat Zoom. Kenapa nggak ke sini? Sini. Iya, iya. Kasih tanya Bu. Tadi nggak sempat. Mbak Dari izin bertanya. Tadi kan disampaikan memperoleh manfaat apabila ada terjadi pemutusan hubungan pekerjaan ya, PHK lah ya bahasa ininya. Nah, mungkin saya perlu mendapat kejelasan. Kalau misalkan nanti terkait dengan ada perpanjangan PJLP ya, kalau di kami nanti namanya PJLP atau entahlah apalah gitu. Itu nanti kan kontraknya itu hanya 1 tahun gitu ya, hanya 1 tahun. Jadi selepas 1 tahun apabila kami instansi masih membutuhkan, dia akan diperpanjang gitu. Tapi kalau instansi sudah atau tidak membutuhkan ya dia putus kontrak lah istilahnya. Nah, kalau kriteria seperti ini kategorinya apa ya? Apa dianggap pemutusan hubungan kerja yang nantinya walaupun hanya 1 tahun akan memperoleh manfaat atau adakah jangka waktu berapa lama sih perolehan manfaat itu bisa ini ya oleh si pegawai yang mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Itu aja sih Mbak Dari, Mas. Ya, baik Bu Dia tadi ya. Bu Dia, jadi memang gini Bu, untuk PHK sendiri, PHK itu berarti memang diberhentikan sebelum yang bersangkutan itu berakhir kontrak. Teman-teman tuh ke beli pengawas semua. Jadi misalnya Desember nanti akan ada evaluasi di mana kontraknya masing-masing PJLP ini sudah habis, apakah akan diperpanjang atau tidak. Semisal yang tidak diperpanjang, maka apakah bisa mendapatkan manfaat JKP? Jawabannya tidak, Bu. Jadi karena memang yang bersangkutan itu alasannya habis kontrak, gitu. Kecuali misalnya
yang bersangkutan nih sudah dilanjutkan PJLP di tahun Januari 2025 sampai dengan Desember 2025. Namun di Juni yang bersangkutan ini misalnya melakukan tindakan yang di luar kewajaran atau tindakan yang melanggar, kemudian dilakukan PHK, maka itu yang bersangkutan bisa mengajukan PHK atau JKP-nya, Bu. Itu. Nah, jadi ada perbedaan. Semisal nanti habis di bulan ini kontraknya mereka selama 1 tahun, maka JKP-nya tidak bisa diberikan karena berhentinya karena di luar sesuai dengan berakhirnya bulan kontrak seperti itu. Makanya penting ketika pendaftaran di awal itu dijelaskan juga pendaftarannya sampai dengan berapa berakhir kontraknya sehingga setiap tahunnya bisa diupdate, Bu, untuk perpanjangan kontraknya. Itu, Bu Dia. Boleh menyambung dikit? Ya, Bu. Gini, kan memang kalau idealnya kontraknya masa perjanjian kerjanya adalah 1 tahun. Tapi di dalam klausul kontrak itu juga berbunyi evaluasi lah ya, akan dilakukan evaluasi gitu kan. Bisa unit kerja melakukan evaluasi triwulanan maupun semesteran gitu ya, melihat kinerja dari tenaga PJLP itu. Nah, pada saat misalkan kita evaluasi, taruhlah di semester 1 kita tidak memperpanjang nih ya, jatuhnya kita tidak memperpanjang karena mungkin kinerjanya nggak baik atau mungkin ada sesuatu lah ya. Nah, itu dikategorikan apa? Itu pemutusan hubungan kerja atau memang dia berhenti dari hasil evaluasi, tidak diperpanjang lagi karena penilaian kinerja gitu. Mohon informasi. Ya, baik. Bu Dia, mungkin akan kita lihat dulu di kontrak awalnya. Apakah misalnya kontrak awal itu langsung 1 tahun, kemudian ya ada evaluasi di tiap semester ataupun trimesternya, maka kita lihat misalnya tadi dia per semester 1 tuh dia ternyata tidak mumpuni atau tidak layak untuk dilakukan, maka dia bisa karena itu di PHK. Karena kan kontrak awalnya di 1 tahun ya, Bu, dari Januari misalnya sampai dengan nanti Desember. Seperti itu. Tapi kalau misalnya evaluasinya di Desember untuk perpanjangan kontrak di tahun berikutnya, maka itu tidak menjadi PHK. Seperti itu, karena alasannya berakhir kontrak. Oke, baik Mas, terima kasih. Makasih Mbak Dari. Ya, baik, makasih ya Mas. Ada yang ingin bertanya lagi? iya. Silakan Pak. Mas Adit, Bu Dia, kesini apa lo ada kopi? Pak Adit, mohon izin. Tadi nyambung tanya Bu Dia, Pak. Seandainya dia memang katakanlah selesai kontrak di Desember dia, nanti yang bisa didapatkan apa aja ya Pak? Makasih Pak. Iya. Semisal yang bersangkutan ini misalnya menjadi ASN ataupun misalnya dia tidak dilanjutkan sebagai PJLP, maka manfaat yang bisa didapatkan adalah jaminan hari tuanya, Pak, yang bisa diklaim atau kita sebutnya JHT. Karena kalau untuk jaminan pensiun atau JP itu baru bisa dilakukan proses klaimnya itu nanti mengikuti usia pensiun. Nah, untuk gampangnya usia pensiun itu untuk saat ini usia 58, tahun depan itu 59 sampai dengan 2028. Jadi ada penambahan 1 tahun untuk nanti batas maksimal usia pensiunnya itu di usia 65. Seperti itu. Jadi yang baru bisa didapatkan nanti ketika yang bersangkutan berakhir kontrak itu adalah jaminan hari tuanya. Pak, jaminan hari tua sama jaminan pensiun itu sama atau beda sih Pak? Beda Pak, beda. Jadi yang tadi dibahas di awal, jaminan hari tua itu memang keduanya sifatnya tabungan, namun untuk proses klaimnya ini berbeda. Jaminan hari tua ini bisa dilakukan proses klaim 1 bulan setelah yang bersangkutan berhenti kerja. Seperti itu Pak. Namun kalau jaminan pensiun, walaupun yang bersangkutan sudah berhenti kerja, manfaatnya baru akan dibayarkan mengikuti usia pensiunnya. Kayak misalnya ambil contoh saya kelahiran tahun 91, misalnya saya berhenti kerja, saya selesai
misalnya saya berhenti kerja di bulan Desember ini, maka saya baru bisa klaim itu nanti di Januari 2025. Namun jaminan pensiun saya baru saya bisa klaim nanti di usia saya yang sudah masuk ke usia 65 tahun. Itu Pak, sedikit perbedaannya. Berarti artinya dapat dua-duanya, Pak? Iya, akan tetap dapat dua-duanya, Pak. Jadi untuk jaminan pensiun, walaupun akan kami bayarkan nanti di usia 65, itu nanti baik ahli warisnya ketika misalnya pekerjanya itu meninggal, bisa melaporkan ke kita untuk melakukan klaim jaminan pensiunnya. Seperti itu, Pak. Baik, Pak, mungkin pertanyaan tambahan Pak, kalau ada posisi di mana ikut BPJS Ketenagakerjaan, kalau tadi kan dana pensiunnya akan diambil ketika masuk masa pensiun ya Pak ya. Nah ini posisi ketika misalkan di pertengahan sebelum masa pensiun, misal di umur 40 tahun sudah tidak bekerja kembali, dan berarti kan BPJS Ketenagakerjaannya sudah tidak membayar lagi ya Pak ya. Nanti dana pensiunnya akan tetap bisa diambil atau seperti apa Pak? Ya. Dana pensiunnya akan tetap bisa diambil untuk pensiun, namun tetap tadi saya sampaikan mengikuti usia pensiun. Kayak tadi misalnya saya ambil contoh, saya berhenti di bulan ini, bulan depan saya sudah bisa mengambil jaminan hari tuanya atau JHT. Apapun pensiun saya baru bisa mengambil ketika saya berusia 65. Dananya akan tetap ada, namun baru bisa diproses di usia 65 nanti. Sehingga saya bisa nih memberikan informasi saya kepada keluarga kalau saya memiliki jaminan pensiun. Takutnya ketika saya sudah berhenti dari suatu instansi atau perusahaan, maka perusahaan atau instansi tersebut sudah tidak mengetahui nih kondisi saya ketika saya sudah berhenti kerja. Yang mengetahui adalah mungkin dari pihak keluarga yang mengetahui apakah saya masih hidup atau tidak. Semisal sudah sudah meninggal dunia, maka ahli warisnya bisa untuk mengajukan jaminan pensiun tersebut. Seperti itu. Baik, berarti dana akan tetap tersimpan dan bisa diambil saat sudah memasuki masa pensiun, baik oleh yang bersangkutan atau misalkan nanti ada ahli warisnya ya, begitu ya Pak ya? Betul, betul. Siap, memperjelas Pak. Baik, masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Yang di ruangan mungkin? Atau dari luring? AUP? Ada AUP. Dari AUP mungkin ada yang ingin ditanyakan? AUP. Bagus kalau bisa. Iya, terkait dengan itu loh. Poltek dari Poltek AUP yang atau Poltek yang lain. Atau Poltek yang lain mungkin ada yang ingin menanyakan. Tadi Poltek Dumai sudah. Ya, silakan kembali. Iya. Rekan-rekan yang di daring, mungkin kami mohon gambaran nih yang di AUP ataupun di poltek-poltek yang lain. Tadi sebenarnya kalau sekolah ini kan sekolah yang dibiayai dari KKP ya, dalam hal ini sebenarnya untuk mata anggaran pemberian untuk BPJS Ketenagakerjaan ini kan sudah ada gitu. Nah, apakah dimungkinkan nih misalnya nanti ada inisiasi para mahasiswa-mahasiswinya karena harus praktek lapangan mungkin mulai semester 2 atau semester 3 karena ada praktek ke laut ya. Nah, untuk tingkat istilahnya untuk mengcover dari keselamatan waktu praktek. Nah, kami mohon masukan dari Poltek apakah ada inisiasi ini nanti akan kita usulkan menjadi bagian dari kepesertaan untuk BPJS mungkin mulai semester 2 atau semester 3 sebagai masukan kami untuk memberikan gambaran lebih detail ke pimpinan. Silakan dari Poltek. Pak, Bu, izin Bu, dari Dumai boleh menanggapi Bu? Boleh, silakan. Terkait dengan ini Bu, terkait dengan kepesertaan taruna di BPJS Ketenagakerjaan, memang dari BPJS Ketenagakerjaan Dumai sudah ada himbauan kemarin Bu, tahun-tahun sebelumnya. Cuma kami belum berani Bu melakukan himbauan itu karena legalitasnya Bu. Nah, ini kan ada uang yang dipungut nih Bu. Nah, sedangkan uang yang dipungut ini kan
takutnya nanti kalau tidak ada dasar hukumnya, kami takutnya pungli jatuhnya di sini, Bu. Nah, jadi kalau misalnya ada dasar hukumnya yang menyatakan kami di Dumai di Politeknik ini harus mewajibkan peserta didik kami ikut BPJS Ketenagakerjaan, mungkin lebih lebih kuat kami Bu menyampaikan itu kepada orang tua taruna begitu Bu. Iya, baik. Mungkin kan programnya nanti akan berbeda ya, karena kan ini masih mahasiswa ya, mungkin Mas Adit, dan juga ini sebagai masukan dulu, karena di pertemuan ini kami juga mengharapkan nanti ada masukan Mas Muhanda. Nah, kalau dari Mas Muhanda sendiri, apakah perlu nggak itu mahasiswa mendapatkan semacam BPJS untuk keselamatan kerja gitu? Kalau ditanya kami sih perlu Bu, cuma kan ini Bu terkait dengan uangnya. Sedangkan pegawai sendiri Bu yang saya sampaikan P3K sama PJLP, kami agak keberatan Bu memungutnya Bu, agak kesulitan begitu Bu, karena tidak auto debit tadi begitu Bu. Yang sudah jelas setiap bulan itu mereka menerima gaji dari kantor begitu Bu. Nah sedangkan si peserta didik tadi kan ini kan kita tidak memberikan uang setiap bulan ke mereka Bu gitu. Mana bagaimana nih cara pembayaran iurannya gitu. Nah, ini harus dipikirkan, jangan sampai kami nanti direpotkan dengan hal-hal yang dengan BPJS Ketenagakerjaan ini Bu. Ditambah lagi kami khawatir nanti jatuhnya pungli kalau tidak ada dasar hukum yang kuat Bu untuk kami melakukan pungutan begitu Bu. Tapi kalau misalnya si anak itu sendiri berinisiatif melakukan ikut kepesertaan ketenagakerjaan ya kami silahkan. Tapi dari kami tidak ada menghimbau begitu Bu. Ya, begitu, baik, baik Mas Muhanda. Memang untuk saat ini jangan dulu, memang nggak boleh karena nggak ada dasar hukumnya. Dari dalam hal kita berdiskusi ini kita mencari masukan lah, apakah dari taruna, dan nanti kita juga mau melihat apakah dari stakeholder, para nelayan itu dimungkinkan. Nah, ini bagian dari masukan kami untuk mengidentifikasi terkait dengan kemanfaatan ataupun bagian dari fasilitas untuk mahasiswa. Nah, tapi Mas Hadi mungkin juga agak beda ya, kalau untuk mahasiswa kan belum kerja kan gitu, dan ini poinnya adalah untuk memfasilitasi terkait dengan keselamatan kerja saat ada semester 2 atau semester 3 gitu udah mulai praktek semester 3 itu. Ada praktek lapangan atau praktek di kapal gitu. Nah ini mungkin ini sebagai wacana dulu, kita mengidentifikasi diperlukan atau enggak dan semacam apa yang nanti bisa diambil, dan ini apakah harus dari dua pihak juga atau cukup dari KKP sendiri untuk fasilitas taruna tersebut gitu. Masukannya Mas Adit. Baik, terima kasih Pak Muhanda atas masukannya. Kalau misalnya ditanya apakah pungli atau tidak, ya ini mungkin sedang kami cari nih Bu peraturannya. Ada peraturannya, mungkin saya masih lupa. Tapi memang ada yang mengatur terkait namanya kerja praktek di situ. Kalau kita melihat hanya mahasiswanya, mereka memang belum wajib, tapi ketika dia sudah statusnya melakukan kegiatan kerja praktek, maka itu juga wajib untuk daftarkan karena ada resiko. Seperti itu, Bu. Nah, kemudian juga untuk mahasiswa kerja praktek ini akan dilakukan pendaftaran berbeda dengan kita yang misalnya berada di pemberi upah. Itu akan kami berikan suatu wadah sehingga kepesertaannya itu sudah terukur. Misalnya di Poltek Dumai ini ada sekitar 100 orang. Ketika kami daftarkan, dia ini kerja prakteknya misalnya 6 bulan. Ketemu iurannya misalnya sebesar 10 juta. Maka ya udah, masa kerjanya itu selama 6 bulan. Ketika 6 bulan sudah tidak dilanjutkan, itu akan secara otomatis akan nonaktif.
Seperti itu. Jadi memang untuk pendaftaran teman-teman yang praktek itu dilakukan awal pembayarannya, sehingga pengkafarannya bisa 3 bulan atau 6 bulan ke depan. Setelah sudah tidak dibayarkan maka sudah nonaktif. Nah, untuk dasar hukumnya nanti izin saya cari dulu. Intinya memang kenapa kami bisa menyampaikan perlu adanya pendaftaran untuk siswa ataupun magang ataupun kerja praktek, karena memang sudah diatur di peraturan seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Mas Adit. Tadi jadi memang nanti akan diestimasi dulu ya, misalnya kerja praktek itu berapa lama, itu menjadi estimasi dari pembayaran atau klaim. Dan kemungkinan itu nanti nggak dari dua sisi ya, jadi nanti dari KKP-nya yang akan membayarkan ya untuk kerja praktek lapangan tersebut. Putus ya koneksinya. Audio Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan yang kami hormati, mungkin ada lagi yang mau disampaikan. Kayaknya ada satu lagi. Silakan, ada satu lagi, ini Mbak Lisa. Kayaknya tadi ada Denpasar ya. Silakan dari BPSPL Denpasar. Terima kasih, saya Windy dari BPSPL Denpasar. Ingin menanyakan, untuk P3K kami yang sudah berjalan itu apa didaftarkan juga bersama dengan tenaga kontrak kami untuk BPJS-nya itu mungkin di bulan Januari gitu, Pak. Kemudian yang kedua, kami BPSPL Denpasar itu setiap tahunnya menerima mahasiswa magang bukan dari Poltek, tapi dari mahasiswa dari universitas negeri atau swasta. Kemudian itu bagaimana ya Pak, kami wajib yang mereka hanya mungkin ada sih yang 6 bulan mahasiswa kayak sistem merdeka apa gitu, kuliah merdeka apa gitu. Kemudian ada juga yang hanya 3 bulan magang, itu bagaimana ya Pak? Apa kami wajib? Kemudian untuk pembayarannya apa kami wajib membayar? Terus dasarnya kami untuk membayar pun dari mana gitu loh. Takutnya kami salah juga untuk pembiayaannya. Demikian mungkin Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu dari BPSPL Denpasar ya. Ya betul Pak, Bu. Untuk yang misalnya tadi P3K-nya, apa yang kontrak menjadi P3K, selama itu misalnya masih di dalam satu wadah, silakan aja Bu. Maaf, untuk besaran gajinya berbeda ya Bu ya? Atau sama? Beda Pak. Berbeda ya. Kalau berbeda, sebenarnya masih tetap bisa dilakukan di wadah yang sama untuk dilanjutkan lagi kepesertaannya. Karena untuk perbedaan gaji dalam satu wadah itu tetap bisa kok dilakukan di SIPP-nya Bu. Kemudian terkait yang magang itu ya Bu, ya kembali lagi sih Bu, gitu yang tadi saya sampaikan, selama memang itu statusnya dia masih mahasiswa atau siswa sekolah, ya mereka tidak wajib. Tapi kalau misalnya dia melakukan kegiatan praktek kerja, itu menjadi wajib seperti itu Bu. Nah untuk iurannya itu sebenarnya ini cukup murah, hanya 16.800 untuk 2 asuransi kecelakaan kerja dan kematian. Nah itu bisa juga kalau kami yang sudah kami lakukan di Jakarta ini, biasanya kami meminta dari pihak sekolahnya untuk mendaftarkan, sehingga dari dari kami yang menerima tenaga kerja magang tersebut, kami tidak memiliki resiko untuk menanggung ketika misalnya terjadi kecelakaan atau kematian yang diakibatkan dari tenaga praktek tersebut. Nah, itu boleh juga disosialisasikan juga Bu ke masing-masing mereka. Itu hanya dengan 16.800 itu mereka sudah tercover untuk kecelakaan kerja dan kematiannya seperti itu Bu. Sehingga nanti tugas Ibu hanya mengajukan kolektifnya saja, mengumpulkan. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Windy. Baik. Izin Pak Aditya, berarti untuk yang khusus yang tadi yang 2 program untuk yang 16.000 itu ditanggungnya oleh ini ya Pak ya?
penerimanya ya, bukan dua belah pihak ya. Ya, kalau untuk asuransi dasar itu Bu, untuk formal sebenarnya itu dibebankan kepada pemberi kerja. Untuk formal ya. Kalau yang kerja praktek itu kami sebutnya sebagai pekerja informal. Jadi pekerja informal itu bisa dilakukan oleh dianya sendiri ataupun misalnya berasal dari sekolah atau kampus, dari kampus atau sekolahnya yang mendaftarkan mereka. Sehingga kami misalnya orang atau instansi yang menerima mereka itu tidak menanggung resiko tersebut. Ya kembali lagi ke kebijakan masing-masing Bu dari pemberi kerjanya. Misalnya memang dari pemberi kerjanya bisa untuk menganggarkan untuk perlindungannya, dipersilakan seperti itu. Oke, baik Pak, terima kasih. Mungkin dari Zoom masih ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Tidak ada? Oh ya, silakan Pak Ade. Ini kayaknya bisa ditarik. Oh itu depan. Kurang. Izin Pak Adi. Mas Adi bisa dengar Pak? Oh ya, bisa Pak. Ya. Ini Mas Adi yang ingin saya tanyakan terkait manfaat Mas Adi. Misalnya di kami ini ada peserta yang baru mendaftar atau mengikuti BPJS tenaga kerjaan itu baru 3 bulan ya Mas. Tetapi di tahun nanti kemungkinan di akhir Desember ini kontrak putus Mas. Nah, apakah yang manfaat yang kelima tadi akan didapatkan atau tidak ya Mas yang terkait kehilangan pekerjaan? Iya. Baik. Untuk jawabannya itu tidak Pak, karena yang tadi saya sampaikan juga, misal yang bersangkutan ini memang berakhir kontraknya sesuai dengan perjanjian kontraknya di Desember ini, maka itu kategorinya bukan PHK, namun berhenti karena berakhir kontrak, seperti itu Pak. Jadi manfaat yang bisa yang bersangkutan telah lebih dari 5 tahun Mas, gimana tuh Mas? Selama 5 tahun itu statusnya apakah selalu kontrak PKWT atau PKWTT Pak? PKWT. PKWT berarti diperpanjangnya setiap tahun ya? Iya. Per kapan Pak perpanjangannya? Jadi setiap akhir tahun ya? Maksud saya mulai kontrak lagi di Januari, berakhir kontrak di Desember atau gimana Pak? Di Januari Mas. Ya berarti berhenti di Desember ini ya Pak ya? Iya. Ya jadi kembali lagi, walaupun sudah kepesertaan 5 tahun ataupun lebih ataupun kurang, selama misalnya yang bersangkutan ini berhentinya sesuai dengan bulan perjanjian, maka itu kami lihatnya sebagai berhenti kerja karena berakhir kontrak Pak, bukan PHK. Kecuali yang bersangkutan itu di bulan 6 tahun 2024 ini mengalami PHK, baik itu dengan sebab lainnya, maka itu bisa untuk mengajukan JKP, seperti itu Pak. Berarti manfaatnya tetap dapat ya Mas, yang manfaat kelima tadi ya Mas? Iya, kalau misalnya bersangkutan ini berhenti sebelum periode selesai kontraknya Pak. Gimana Mas? Iya, itu pun nanti harus dibuktikan juga Pak. Jadi untuk JKP itu ada beberapa dokumen yang diperlukan untuk pengajuannya. Yang pertama adanya surat PHK dari pemberi kerja ke tenaga kerjanya, kemudian surat pemberi PHK dari pemberi kerja ke Sudinaker Ketenagakerjaan, kemudian nanti dari Sudinaker itu akan memberikan tanda terima. Setelah itu adanya perjanjian bersama atau kesepakatan yang dimana intinya tenaga kerja dengan pemberi kerja itu sudah sepakat keduanya untuk mengakhiri hubungan kerja, seperti itu Pak. Nah seandainya yang tenaga non ASN ini dia ikutnya mandiri ya, gimana Pak? Jadi Pak, maaf boleh diulang? Ternyata yang tenaga non ASN ini ikut sertanya statusnya mandiri Mas, gimana? Mandiri itu berarti di sektor informal atau BPU gitu Pak? Di kami Mas, cuman yang bersangkutan telah ikut, tapi mendaftar secara mandiri. Jadi tidak instansi tidak dilakukan pemotongan juga ya. Oh,
Iya, kalau mandiri itu Pak berarti dia terdaftarnya di sektor BPU. Jadi kalau BPU itu manfaatnya itu tidak ada manfaat JKP. Yang bisa diikuti oleh kepesertaan BPU hanya 3 program: kecelakaan kerja, kematian, dan jaminan hari tua. Jaminan pensiun dan JKP itu tidak ada di segmentasi BPU. Tapi kalau mandiri mendingan dimasukkan Ya Bapak. menurut kerja ya. Izin Pak Aditya, berarti untuk mungkin ini untuk menginformasikan juga ya Pak. Jadi ketika mungkin sebelumnya mengikuti BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri, lebih baik diberhenti dulu, kemudian dilakukan secara kolektif dari unit kerja seperti itu ya Pak ya. Betul. Lebih banyak dan lebih menguntungkan yang bersangkutan gitu ya. Iya, karena manfaat yang diikuti bisa penuh Bu, bisa sampai dengan JKP nanti. Gitu. Jadi saya ulang lagi, JKP itu tidak menambah iuran, itu program tambahan di mana iuran itu hasil rekomposisi dari 3 sumber, di mana pertama ada JKK, JKM, dan subsidi dari pemerintah. Gitu. Kalau hanya BPU itu hanya bisa diikuti 3 program: kecelakaan kerja, kematian, dan jaminan hari tua. Oke, baik. Mungkin Bapak Ibu yang di Zoom masih ada yang ingin ditanyakan? Nah, ya, kalau tidak ada saya izin kembalikan ke Ibu Sundari. Ada. Pak Sarman. Ya silakan dari Pak Sarman dari Bengkulu, silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Saya sedikit mau tanya Pak. Di kantor saya yang SKIPM Bengkulu itu tenaga PPNPN-nya kemarin itu sudah kita daftarkan jadi tenaga di tenaga kerjaan yang kecelakaan itu Pak. Terkait itu gimana ini? Karena tenaga PNPN kami ini sebentar lagi akan menjadi P3K ini. Mohon arahan dan petunjuknya gimana masalah tenaga kerjaannya yang sudah didaftarkan kemarin dengan yang selanjutnya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Sarman. Pak, jadi semisal dari PPNPN menjadi P3K, kemudian apakah ada rencana penambahan program? Semisal ada rencana penambahan program, boleh nanti agar lebih seragamnya ya, gitu. Itu kita daftarkan baru, ya yang lama itu bisa ditutup seperti itu. Tapi misalnya program yang diikuti ini sama saja, hanya 2 program, baik itu boleh dilanjutkan saja kepesertaannya Pak Sarman. Jadi misalnya yang Bapak ikuti 2 program, kemudian misalnya yang bersangkutan diangkat menjadi P3K, menjadi 3 program, itu kita buatkan baru. Semisal tetap sama diikuti 2 program, boleh dilanjutkan saja kepesertaannya sudah berjalan. Bagaimana Pak Sarman, sudah jelas? Pak Sarman, izin. Tapi boleh tambah sedikit Bu? Ya silakan Pak. Kebetulan kan ada PJLP 3 orang kami yang baru di awal 2024. Nah, terkait itu belum kami yang di BPJS Tenaga Kerjaan, namun di BPJS Kesehatan sudah kami akomodir. Namun penjelasan itu Pak, terima kasih. Iya. Yang baru ini Pak, yang sudah berjalan itu kalau boleh tahu, berjalannya berapa program Pak Sarman? 2 ataukah 3? Saya lupa juga itu ya. Kecelakaan kerja saya nggak tahu apa gandengannya dulu. Kebetulan kan ada orang BPJS sosialisasi di sini Pak. Nah, terus saya sampaikan kepada teman-teman itu, kebetulan teman-teman ya tertarik juga untuk keselamatan kerja kan. Betul. Ya.
mungkin kalau saya lihat itu hanya 2 program sih ya Pak, kecelakaan kerja dengan kematian. Nah Hanya kembali 2. lagi Ya. Pak Sarman, misalnya ya ada ya tenaga kerja baru mau masuk, boleh Pak digabungkan dengan yang sudah berjalan, atau misalnya nanti ada yang P3K, boleh kita buatkan baru, mana saja teman-teman yang sudah masuk ke P3K, sehingga harapan kami bisa diikutkan 3 program yang ada tabungannya nanti minimal. Artinya Pak, mereka sudah di P3K nanti, mereka harus lapor lagi. Gimana itu? Gimana nanti prosesnya ini? Prosesnya Bapak boleh nanti akan nanti mungkin minta bantuan dari Biro SDM ya Pak, akan persyaratan apa saja yang harus dilengkapi dari masing-masing untuk pendaftaran, baik itu P3K-nya atau misalnya PPNPN yang memang belum terdaftar di kami, seperti itu, sehingga kami bisa terpusat untuk bisa memonitor nih KKP mana saja yang sudah terdaftar atau yang belum terdaftar, seperti itu Pak Sarman. Baik Pak. Terima kasih nih Pak. Ya, terima kasih Pak Sarman. Jadi, oh iya, ya sama Bapak Ibu masih ada yang lain yang ingin ditanyakan? Bisa raise hand? Nah, kalau tidak ada, saya izin kembalikan ke Ibu Sundari, silakan. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan sudah mengikuti dan diskusi terkait dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Terkhusus Mas Adit, makasih juga sosialisasinya, dan ini menambah wawasan ataupun menambah pengetahuan kita bersama kemanfaatan dari BPJS Ketenagakerjaan, dan juga salah satu mandat terkait dengan tindak lanjut Kepres ya. Memang ini kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan ini selain tadi disampaikan ada mandat Permenpan dan juga ada Impres kalau nggak salah yang memang harus kita implementasikan. Bapak Ibu dan rekan-rekan yang kami hormati, sebagai tindak lanjutnya mungkin dari kesimpulan ini kami akan mengidentifikasi kembali untuk masing-masing PIC dari unit kerja baik pusat maupun UPT, karena kami juga sebenarnya sudah membuat nota dinas yang ditujukan ke sekretaris masing-masing eselon 2 untuk menindaklanjuti, karena sebenarnya dari Roren kami itu selalu diminta untuk progres capaian ya dari tenaga non ASN yang sudah diikutkan dalam BPJS Ketenagakerjaan, dan kami masih perlu ada tindak lanjut untuk membuat semacam surat ataupun SK nantinya terkait dengan percepatan ini, dan sebagai legalitas terutama bagi pegawai non ASN untuk keikutsertaannya, karena ini juga sudah ada dari Kementerian Keuangan ya untuk penganggaran terkait dengan biaya untuk kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Yang kedua tadi setelah nanti ada penerimaan P3K, karena tadi juga disampaikan ternyata P3K masih mengikuti terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Jadi data yang ada di kami ini menjadi updatean yang nanti akan kita verifikasi kembali atau kita monitoring per Januari, karena di kontrak pasti nanti di Januari 2025 itu ada kontrak terkait dengan P3K yang nanti secara seleksi diterima, kontraknya akan dievaluasi setiap 5 tahun per 1 tahun ya. Nah ini juga nanti menjadi bagian yang mungkin akan kita diskusikan lebih lanjut Mas Adit, dan tadi juga terima kasih diberikan saran kalau kita akan membuat WA group ya, baik di pusat maupun UPT, yang nanti kami mengundang Mas Adit juga itu sebagai WA group untuk bersama kita berdiskusi kalau ada kebijakan-kebijakan baru
ataupun ada informasi atau permasalahan nanti akan langsung di broadcast sama Mas Adit. Dan demikian juga mungkin sebagai tindak lanjut, kalau nanti kami sudah mengeluarkan surat atau surat edaran, kami pun juga akan menginformasikan lebih lanjut. Jadi kita sepakati nanti mohon nomor telepon dari masing-masing yang mengikuti sebagai perwakilan di unit kerja baik UPT maupun pusat. Kita akan membuat WA group. Nanti bisa menghubungi Jaki, nomor telepon Jaki bisa disampaikan di situ biar dicatat. Nanti bisa WA ke Jaki dan Mas Jaki nanti akan membuatkan WA group bersama. Ini sebagai langkah awal kita untuk bersama-sama nanti start di 2025 kita mulai mapping lagi dengan komposisi nanti kepesertaannya baik P3K ataupun non ASN tersebut. Selanjutnya Bapak Ibu dan rekan-rekan terutama di pengelola di pusat, kami berharap untuk berkoordinasi kembali dengan UPT di masing-masing karena kami tetap mohon update untuk tenaga non ASN tersebut maupun tenaga P3K ya. Kita mulai nanti per Januari berarti itu ya Mas Adit, dan nanti kita akan monitoring. Dan tadi juga disampaikan akan difasilitasi dengan pembayaran ya pembayaran lewat apa? SIPP. SIPP ya. Nanti ada fasilitas itu ya Mas Iya, betul Bu. Betul. Baik. Nah tadi juga kalau nggak salah teman-teman di UPT pun bisa nanti diakomodir dari pembayaran dari pusat ya di tempatnya Mas Adit ya. Jadi dari Jakarta seandainya memang nanti bisa langsung dipotong dipotong sesuai dengan ketentuannya nanti, karena kami juga akan menyampaikan standar apa aja yang nanti akan menjadi kebijakan di KKP. Seandainya nanti dari masing-masing akan menambahkan terkait dengan kemanfaatannya, nanti mungkin lebih lanjut juga ada penjelasan dari Mas Adit ya. Jadi mungkin dari KKP nanti akan ada standar minimal apa yang harus ditanggung oleh KKP, demikian. Dan untuk mekanismenya ya mungkin nanti kita juga setelah akan start di Januari 2025 ya Mas Adit ya. Ya Bu. Ya baik. Sekali lagi terima kasih Mas Adit, dan mungkin juga Bapak Ibu rekan-rekan kalau mau menghubungi Mas Adit langsung juga boleh, tapi untuk kemudahan nanti kita akan buat WA group. Mas Jaki sudah nyampein nomor teleponnya, sudah disampaikan di sana. Jadi Bapak Ibu dan rekan-rekan mohon chat ke Jaki, nanti akan dibuatkan WA group di situ untuk mempermudah kita berkomunikasi. Baik, karena sudah pukul 11:10, mohon maaf Bapak Ibu yang di daring kami nggak bisa mentransfer konsumsi, jadi hanya melihat. Jadi untuk teman-teman yang di luring yang bisa menikmati konsumsi, jadi mohon izin, terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari ibadah kita untuk saling menginformasikan dan ada kemanfaatan terkait dari BPJS Ketenagakerjaan itu. Sekali lagi terima kasih Mas Adit dan Bapak Ibu serta rekan-rekan, kami juga mengucapkan terima kasih. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.